Impact Kids. Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Giarti dalam Impact Kids hari ini. Ya, di hari yang baru ini, mari kita selalu memberi waktu atau menyediakan waktu untuk kita membaca firman Tuhan, kita berdoa untuk kita bisa memulai hari kita bersama-sama dengan Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa ya, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan pagi hari ini. Engkau masih beri kesempatan kepada kami untuk menikmati hidup kami di hari yang baru, dan kami bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Kami bersyukur juga Engkau masih beri kesempatan bagi kami untuk kami dapat membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu yang akan menjadi kekuatan dan pedoman bagi hidup kami. Beri kepada kami pengertian untuk kami dapat memahami setiap firman Tuhan yang kami baca dan kami dengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang dikasih Tuhan, pernah nggak kalian mengalami satu situasi di mana ada orang yang membuat kamu sangat kesal, membuat kamu menjadi marah, pengen kamu, apakan orang itu begitu ya. Nah, jika itu terjadi sama kamu, kira-kira apa yang kamu lakukan? Apakah kamu akan melampiaskan amarahmu dengan balik memaki orang itu, balik memarahi orang itu dengan kata-kata yang kasar mungkin? Ataukah kamu akan melampiaskan amarahmu dengan memukul sesuatu karena nggak bisa melampiaskan kepada orang itu? Kamu pukul pintu misalnya, atau kamu pukul meja misalnya, atau kamu banting mainan kamu, atau banting piring, gelas sampai pecah misalnya. Nah, apakah itu yang akan kamu lakukan? Ataukah kamu lebih memilih untuk kamu berdiam diri sejenak, lalu kamu datang kepada Tuhan dan berdoa kepadanya, meminta pertolongan dari Tuhan untuk kamu dapat menguasai dirimu sehingga kamu tidak jatuh ke dalam dosa, sebagaimana yang diingatkan oleh firman Tuhan pada hari ini dalam Efesus pasal yang keempat ayat 26 sampai 27. Kita baca sama-sama ya. Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Hari ini Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus pada waktu itu, dan tentunya bagi kita sekalian, ketika kamu marah, dikatakan apabila kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa. Ini menjadi sangat penting bagi kita. Kalau kamu marah, jangan kamu ikuti hawa nafsumu, lalu kamu balik marah kepada orang yang membuat kamu marah, sehingga kamu jatuh ke dalam dosa yang sama dengan orang tersebut. Atau kamu ketika kamu marah, kamu gak bisa menguasai dirimu, lalu kamu memaki-maki orang yang membuat kamu marah itu juga sama halnya, kamu sama saja dengan orang tersebut. Oleh karena itu firman Tuhan mengingatkan kepada kita, kalau kamu marah, jangan sampai kamu berbuat dosa, tetapi kendalikanlah dirimu. Mungkin kamu perlu duduk diam sejenak, kemudian kamu datang kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan untuk memampukan kamu mengendalikan hatimu, mengendalikan perasaanmu, mengendalikan pikiranmu, dan mengendalikan lidahmu serta tindakanmu, sehingga kamu tidak akan terjatuh di dalam dosa. Ini sangat penting. Lalu langkah kedua, ketika kamu marah terhadap orang lain, mintalah pertolongan kepada Tuhan juga, bagaimana kamu bisa mengampuni orang yang membuat kamu marah itu. Ketika kita melepaskan pengampunan, maka hati kita, diri kita yang akan dilegakan, dan kita akan mengalami kedamaian yang luar biasa di dalam hati kita. Oleh karena itu, ketika kamu marah kepada seseorang, lepaskanlah pengampunan. Sama seperti yang Tuhan sudah lakukan kepada kita. Kita adalah orang berdosa, tetapi Tuhan mau mengampuni kita. Oleh karena itu, kita harus juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, sebagaimana yang difirmankan oleh Tuhan. Dan mari kita juga lihat nasihat dari kitab Yakobus kepada kita ketika kita marah, di dalam Yakobus pasal 1 ayat 19 dan 20.
Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ini sangat jelas. Yakobus mengatakan amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Karena itu hati-hatilah ketika amarah itu ada padamu, datang padamu, jangan kamu biarkan amarah itu menguasai dirimu. Apalagi sampai kamu menjadi menaruh dendam. Apalagi kalau kamu sudah menaruh dendam, itu akan menjadi kepahitan. Ketika itu menjadi kepahitan, itu menjadi sesuatu yang seperti noda hitam di dalam hatimu. Oleh karena itu, jangan biarkan ada noda hitam di dalam hatimu oleh amarah, oleh kebencian, oleh dendam, oleh sakit hati, sehingga itu menjadi sebuah kepahitan yang akan menghalangi kamu dalam hubunganmu dengan Tuhan, dalam hubunganmu dengan sesama. Karena itu ketika kamu marah, satu tadi, datanglah kepada Tuhan, minta pertolongannya untuk kita bisa menguasai diri kita, untuk kita supaya tidak jatuh dalam dosa. Lalu yang kedua, lepaskan pengampunan kepada orang yang membuat kamu marah. Siap adik-adik semuanya? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan dan meneguhkan kami bagaimana seharusnya kami hidup sebagai orang-orang yang percaya kepadamu. Kami bersyukur Engkau mengingatkan kami bagaimana ketika kami marah agar kami jangan berbuat dosa, tetapi kami mau belajar untuk kami tetap meminta pertolongan Tuhan untuk kami dapat menguasai diri kami saat kami marah, dan kami dapat melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang membuat kami marah, sehingga tidak akan membuat kepahitan di dalam hati kami. Terima kasih Bapa kami dalam surga untuk firman-Mu yang sungguh indah ini. Kami mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sampai bertemu kembali dalam Impact Kids selanjutnya. Dah. Impact Kids.